Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Pertama sekali yang terhormat Bapak Kepala Desa Semenciring, Bapak Sugeng Soheri, yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Saya kagum juga lihat beliau ini karena beberapa kali saya diundang ceramah ke desa kita ini, jaranglah saya nggak bertemu dengan beliau. Selalu bertemu berarti selalu menghadiri. Karena kan ada juga kadang model kepala desa itu jarang dia datang, Pak. Karena mungkin banyak kesibukan, tapi Pak Sugeng Soheri ini selalu hadir di tengah-tengah kita. Bahkan 2 malam yang lalu saya ngisi Isra dan Mi'raj, sampai kepala dusunnya pun perwakilan. Kan luar biasa itu memang. Kepala dusun pakai perwakilan, memang luar biasa. Tapi ya udahlah, tinggalkan mereka karena udah 2 malam yang lalu. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua FKSMM dan sekaligus merangkap sebagai pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, Bapak Samsul Bahri Siregar, ya Pak. Bapak Samsul Bahri Siregar yang tadi telah memberikan arahan di hadapan kita. Kemudian yang saya muliakan para tokoh agama, para asatis, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para sesepuh yang alhamdulillah berhadir pada malam hari ini. Terkhusus yang sama-sama kita banggakan kori kita tadi yang memang luar biasa. Bagaimana melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang begitu indah dan merdu. Mudah-mudahan apa yang dibaca oleh kori kita tadi ini senantiasa menjadi ladang amal untuk yang membaca dan ladang amal untuk yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Bahkan Isra dan Mi'raj ini hampir setiap tahun kita peringati nih, Pak. Ayatnya dari dulu sampai sekarang tetap surah Bani Israel ayat 1. Ini hanya mengulang kaji saja, karena kalau di Semencirim ini besok malam di masjid ini ayatnya itu juga, besok malam itu juga ayatnya. Jadi sampai hafal kita. Nah, apa inti daripada Isra dan Mi'raj ini? Sebenarnya Isra dan Mi'raj ini adalah untuk menguji bagaimana kualitas keimanan kita. Karena kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini dipecahkan pakai akal kita, Bapak Ibu, nggak sanggup akal ini. Kalau kita pikirkan pakai otak kita, nggak sanggup otak ini memikirkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bayangkan saja yang dibacakan qori kita tadi.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya cukup jauh, sudah berbeda negara. Di zaman Nabi kendaraan yang paling mahal pada waktu itu adalah unta. Nah sekarang aja kalau kita mau dari Makkah menuju Palestina kita pakai pesawat, Pak. Nah tapi ini mampu ditempuh oleh Nabi dalam waktu yang cukup singkat dengan satu kendaraan yang paling keren pada waktu itu adalah burak. Udah sampai Nabi. Isra'nya selesai antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi dimi'rajkan lagi oleh Allah. Dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kepada langit yang ketujuh. Tetap didampingi oleh malaikat Jibril. Sampai di langit yang ketujuh, malaikat Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku sampai sini aja." Kalau bahasa kita, ya Muhammad, aku sebatas ini saja. Kenapa ya Jibril? Karena alamku hanya sampai sini. Dari sini ke atas selanjutnya anta wa rabbuka, engkau dengan Tuhanmu. Kenapa? Karena bukan alamku lagi, kata malaikat Jibril. Bayangkan dari haram ke Aqsa, alam dunia. Dari langit pertama sampai ketujuh, alam para malaikat. Dari langit yang ketujuh Nabi Muhammad terus diperjalankan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, Rafraul Akhir, bahkan sampai ke atas aras. Itu namanya adalah alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tak sanggup menembusnya, apatah lagi manusia. Tapi kenapa Nabi Muhammad bisa dengan mudahnya? Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah yang berbuat, kita bisa bilang apa, Pak? Contoh, ini contoh kecil nih. Binatang yang paling lambat itu kalau kita tengok udahlah apa? Bekicot. Bekicot itu kan jalannya lambat, Pak. Bu, Ibu tahu bekicot? Nah, kalau nggak tahu parah juga lah itu memang. Bekicot tuh jalannya lambat, makanya kadang ada orang manggil kawannya kalau lambat kayak jalan kok kayak bekicot. Bekicot tuh kan paling lambat. Bayangkan dari Binjai lah misalnya bekicot tuh sampai ke Pasar Rebo ini dalam hitungan menit. Mungkin nggak? Kalau pakai akal nggak mungkin. Rupanya bekicot tadi itu saya bawa. Ku masukkan plastik, ku letak di mobil, Pak. Hitungan menit sampai bekicot kemari, Pak Kades. Kenapa? Orang naik mobil. Berarti kan bekicot nggak jalan sendiri, Bu. Aku yang memperjalankannya. Lebih kurang ilustrasinya begitu. Nabi Muhammad itu pasif, yang aktif Allah memperjalankan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Pertanyaannya, apa yang mustahil bagi Allah? Jadi malam hari ini keimanan kita alhamdulillah tetap semangat, tetap hidup keimanan kita karena kita yakin peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul terjadi, dialami oleh Nabi Muhammad, bukan dalam keadaan mimpi tapi dalam keadaan sadar. Udah, sampailah di atas aras, jumpa dengan Allah, singkat cerita, dapat satu ibadah yang paling agung yaitu sholat, turun sekembali ke alam dunia. Sebelum subuh selesailah perjalanan Isra dan Mi'raj. 3 alam ditembus oleh Nabi dalam waktu yang cukup singkat. Rampung, selesai. Jadi kalau kita runtut dalam sejarah, Isra dan Mi'raj ini, kenapa Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah? Ada 2 alasan diantaranya. Pertama, karena Nabi Muhammad pada saat itu dalam keadaan bersedih. Sedih bagaimana, Pak Ustadz? Baru kehilangan orang yang paling disayang, istrinya. Nabi juga bersedih, Pak, kehilangan istri. Makanya kalau ada bapak-bapak kehilangan istrinya, dia menangis, wajar. Tapi terkadang kena fitnah juga. Menangis dia meninggal istrinya. Apa kata jemaah? Bohongnya itu. Nggak betul air matanya itu katanya. Nanti nggak menangis si suami meninggal istrinya. Apa kata ibu-ibu yang lain? Tengok, senang kali dia mati bininya itu kata. Padahal dia menangis itu betul-betul jujur dari hati, Bapak Ibu.
Nah, ini dialami oleh Nabi Muhammad. Baru kehilangan orang yang paling disayang, Khadijah, istri tercinta, yang menjadi backing Nabi, backup Nabi dalam menyebarkan Islam. Orang segan kepada Muhammad pada waktu itu karena pengaruh Khadijah. Kemudian meninggal lagi paman kandungnya siapa? Abu Thalib. Yang luar biasa, kalau Nabi itu kena hina, kena fitnah, Abu Thalib di depan, Pak. Kalau Nabi dihina, Nabi difitnah, Abu Thalib yang maju ke depan. Itu juga meninggal. Wajar kan Nabi Muhammad bersedih? Jadi secara naluri manusia, kalau kita kehilangan sesuatu, Bu, pasti bersedih. Betul? Jangankan kehilangan orang yang kita sayang, kita baru beli baju atau baru nyicil jilbab untuk pengajian. Dicuci jilbab tadi, dijemur, hilang di jemuran jilbab tadi, sedihnya luar biasa. Atau bapak baru beli sepatu, tiba-tiba baru sekali pakai sepatunya dibawa sholat ke masjid, keluar hilang tuh sepatu, kesal juga hati kita. Masih sepatu, apalagi orang yang paling kita sayang. Ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah? Itulah alasan yang kedua, untuk mengambil satu ibadah yang paling agung, yaitu ibadah sholat. Jadi intinya cuma itu saja, untuk mengambil ibadah sholat. Tapi kalau kita pahami, kenapalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu merupakan mi'raj bagi orang beriman. Karena para sahabat istirahatnya ketika sedang sholat. Bu, sholat. Ketika sedang sholat istirahatnya para sahabat. Jadi kalau Umar itu dulu, waktu kena panah belakangnya, dia berkatakan kepada para sahabat, nanti cabut panah ini ketika aku sholat. Hebat itu, Pak. Kita baru demam puyuh aja udah nggak sholat. Tahu demam puyuh? Demam tapi makan kuat. Itu namanya demam puyuh. Badannya panas tapi makannya lapar. Kenapa nggak sholat, Bang? Cemana lah, Pak? Demam aku. Tapi makan kuat. Iya, demam puyuh. Ini para sahabat luar biasa. Di panah, tertancap anak panah di belakang apa badannya, cabutlah ketika sholat. Bukan main khusyuknya itu. Jadi kita kalau berbicara tentang khusyuk itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nggak usah kau sholat kalau nggak khusyuk. Ditanya, kayak mana khusyuk itu sebenarnya? Ada yang mengatakan kalau khusyuk itu mengosongkan pikiran. Kayak mana mengosongkan pikiran? Berat. Apalagi musim Isra Mi'raj. Pahit mengosongkan pikiran. Berat, Pak. Apalagi para ustadz mengosongkan pikiran. Oh, nggak bisa itu. Musim Isra Mi'raj. Lagi sholat terganggu ingatannya. Begitu Allahu Akbar. Ada panggilan. Tengok Pak Samsul FKSMM. Ini ngundang lagi diketawa. Nah, artinya apa? Untuk mengosongkan pikiran itu nggak semudah itu, nggak bisa. Yang betul itu kan mengkonsentrasikan pikiran. Saya dulu ikut trainer sholat khusyuk di Madani Hotel, ikut trainer sholat khusyuk. Bayar, Pak. Itu kalau nggak salah tahun itu saya bayar 7,5 juta. Alhamdulillah sampai sekarang nggak khusyuk juga. Nggak semudah membalikkan telapak tangan kita. Kalau bahasa Quran itu kan indah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Betul nggak, Ustaz? Iya kan? Beruntunglah orang mukmin itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana untuk khusyuk, Bu? Apalagi ibu-ibu kalau mau khusyuk agak berat juga itu. Tapi jangan gara-gara nggak khusyuk nggak sholat. Allahu Akbar. Besok tanggal piro ya, Wak? Tanggal 3. Mekar. Berat, Pak. Berapa banyak orang karena mekar ini berkuncupan semuanya. Iya. Jadi sebetulnya bukan mengosongkan pikiran, bagaimana kita mengkonsentrasikan pikiran. Nah, ini pas nih. Keuangan kita sebelah kanan papannya. Kalau sempat di depan hajab kita Pak Samsul. Pak Regar hajab kita kenapa? Papannya kan sebelah kanan tuh. Kalau sempat di depan apa nggak terbaca? Iuran Jumat itu
terutama khotibnya. Allahu Akbar. Terbacanya belum naik juga katanya, Pak. Jadi memang papan tuh kalau bisa jangan di depan. Kalau dulu Pak, saya ingat betul tuh waktu di kampung di Asahan, itu papan tuh sengaja di depan dibuat BKM. Ditulislah Bejo 50.000. Dibuat lagi paling bawah Haji Samin Toke Lembu 100.000. Ada juga dalam hatinya memang pelitnya Wak Samin nih katanya. Itu akibat di depan bapak-bapaknya, makanya di samping, jangan di depan. Ini tak pas ini. Jadi untuk khusyuk tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan. Izin saya Pak Regar. Kenapa? Kadang dalam sholat benda yang hilang bisa ingat kita. Benda yang hilang Pak. Allahu Akbar. Teringat. Di mana kunci kereta tadi? Ingat dia Bu. Allahu Akbar. Menghayal terus nih. Oh, di laci. Begitu Assalamualaikum dibukanya laci. Betul memang di laci. Kenapa? Disesatkan setan ingatan kita. Betul Pak Ustadz. Disesatkan setan ingatan kita. Orang ada satu setan yang bernama Khanzab yang kerjanya mengacaukan ingatan kita ketika kita sholat. Bayangkanlah. Allahu Akbar. Handphone kawan sebelah bunyi, kacau ingatannya. Handphonenya bunyi, kacau ingatan kita. Apa enggak kacau? Kalau nada deringnya enggak ada nadanya masih mendingan. Kalau musik, kebetulan kita pencinta lagu dangdut, nada dering dia dangdut, apa enggak oyong? Allahu Akbar bunyi. Kan jadi urusan. Ada kawan saya status penggemar lagu India, Bu. Dia tuh nada deringnya lagu India semua. Begitu kami sholat, mungkin istrinya nelpon, bunyi lagu India itu. Satu masjid tuh kuci-kuci otahi, Pak. Satu masjid. Ini handphone siapa nih kata orang. Nah, gak aku bilang lah, malu nanti dia. Gak tahu aku bilang. Rupanya handphone Pak Ustadz. Nah ini, memang luar biasa cobaan kita dalam sholat itu. Jadi nggak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi nanti ini yang namanya sholat ini kan kita memang betul-betul butuh Pak sama Allah. Nggak boleh jauh dari Allah. Coba tengok Allah melulantakkan sebagian wilayah daerah-daerah kita. Coba lihat. Bagaimana Allah menguji saudara kita. Yang ada di Aceh Tamiang. Yang ada di Sibolga, Tapanuli Tengah. Bahkan di Tapsel ya kan. Allah menguji. Bahkan di Langkat kemarin itu juga terendam banjir beberapa hari lamanya. Allah uji. Coba lihat. Allah uji Pak. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Sama dengan begini, kan bukan aku yang berbuat Pak. Iya, kita sama-sama naik kapal nih, mau berangkat ke Jakarta. Ada kelas VIP dan ekonomi. Kebetulan yang di VIP orang-orang besar semua. Kita di kelas ekonomi. Karena kita marah sama yang di atas, udahlah bolongnya aja kapal ini. Biar tenggelam. Lah pertanyaannya, kalau kapal tenggelam kita ikut nggak? Ya ikut, bunuh diri. Nah inilah maknanya satu yang berbuat semua kena Pak. Kita bersyukur hadirnya FKSMM di tengah-tengah masyarakat Semencirim ini Pak. Bagaimana komunikasi, kontak komunikasi antara masjid dan musola. Kita bersyukur. Karena untuk buat macam kita ini susah loh. Apalagi program kita tuh subuh. Subuh itu ramainya luar biasa. Itu program luar biasa, bukan main-main itu ah. Kalau ramainya maghrib, wajar. Penuh masjid kami Pak. Salat apa? Maghrib. Yo iya. Orang maghrib orang pulang kerja kan. Nah, coba tengok isanya. Isanya paten Pak. Tengok subuhnya. Kalau paten subuhnya, paten isanya, paten itu. Tapi kalau maghribnya luar biasa mantap, isya sama subuhnya berkurang, belum. FKSMM bergerak kapan? Subuh. Keliling masjid dan musola. Ini apa? Untuk menuai keberkahan. Dan juga semoga dengan program kita itu, kita yang dimaksud oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya.
Jadi harus semangat kita pengurus FKSMM ini. Kalau udah besar kita Pak Regar, ini luar biasa loh. Hebat kita. Karena syiar itu kalau di Indonesia ini luar biasa, Bu. Kalau negara-negara Islam aja belum tentu bisa buat Isra Mi'raj seramai kita malam hari ini. Bukan enak. Pernah saya sampaikan, kita bilang macam di Saudi atau kita bilang macam di Brunei lah kita bilang. Bukan enak buat pengajian macam kita ini, Pak. Izinnya luar biasa. Kalau kita nutup jalan pun nggak ada yang marah. Orang paham. Kenapa? Oh, lagi pengajian. Nah ini. Makanya kita nih kalau dipahami, alhamdulillah. Apalagi kalau udah sholawatan itu. Pak, aku boleh ikut sholawatan. Aku tapi bolong-bolong sholatku. Dia yang paling semangat sholawatannya. Bahkan pakai bendera lagi. Sholawatannya luar biasa. Kita nggak aja masalah yang model-model begitu. Nah inilah bedanya kita di Indonesia ini. FKSMM ini luar biasa NKRI-nya. Di mana pengajian bendera merah putih nggak pernah lupa. Ini kan NKRI harga mati sebetulnya. Inilah kita yang dikatakan tadi hubbul waton minal iman, kata orang Nahdlatul Ulama. Hubbul waton minal iman, cinta kepada negara, cinta kepada itu termasuk bahagian daripada iman. Inilah kita FKSMM ini. Tengok Pak Regar, beraneka macam ragam yang hadirin. Ada yang pakai batik Nusantara, ada yang pakai topi Taliban, nggak apa-apa. Yang penting datang dia. Ada yang pakai kopiah, ada yang nggak pakai kopiah sama sekali. Yang penting datang dia, nggak masalah. Ada yang pakai baju apa namanya, jubah nuansa Arab, ada yang baju koko Tionghoa punya, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana dia memakmurkan masjid rumah Allah. Dalam hadis qudsi Allah katakan, Bu, setiap masjid yang ada di atas dunia ini adalah rumahku. Barang siapa yang berkunjung ke rumahku, datang ke rumahku, mereka adalah tamuku. Kalau udah menjadi tamu Allah, pastilah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku udah sholat, Pak, kok nggak kaya juga? Nggak ada jaminan Allah sholat supaya kaya? Nggak ada jaminan. Carilah ayatnya. Nggak ada. Tapi paling tidak kata Allah, kalau kau perbaiki sholatmu, akan kuperbaiki hidupmu. Siapa hidupnya yang nggak punya masalah? Kalau masalah kita ini masih kecil lah, Pak. Tengok saudara kita yang di Kabupaten Aceh Tamiang. Merintih, menangis kita melihatnya. Saya setelah kejadian banjir itu lebih kurang seminggu berangkat ke sana. Netes air mata kita, Pak. Melihat keadaannya Allah luar biasa. Begitu cantiknya kota tertutup oleh lumpur. Kok bisa? Allah yang mau. Siapa yang salah itu Pak Ustadz? Nggak tahulah aku entah siapa yang salah. Yang penting potongan kayu itu rapi. Udahlah, nggak usah lagi dibahas-bahas itu. Memang iya. Ada nomornya. Pandai air tuh nulis nomor, Pak. Betul ini Pak Ustadz. Pandai air tuh nulis nomor sama motong rapi. Itu aja yang jadi pikiran. Jadi teringat saya kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan terkenal dengan peristiwa tragedi banjir besar itu. Nabi Nuh ini umurnya 950 tahun. Ada orang pasar Rebo umurnya segitu. Ini kita pajak Rebo kan, Pak? Ada rupanya umurnya segitu. Mana ada? Kalau ada umur kita 950 tahun luar biasa, itu orang keramat itu. Bahkan kalau bila kita lihat bagaimana seorang wali Majdub macam Habib Saikhon itu, Wan Sehan itu umur udah 100 tahun lebih, masih 100 tahun lebih beliau, tapi masih luar biasa kan. Ini Nabi Nuh umurnya 950 tahun, Pak. Berdakwah selama 100 tahun, Bu. Selama 100 tahun berdakwah, pengikutnya hanya 80 orang. Bayangkan itu, 100 tahun, jemaahnya cuma 80. Berarti 10 tahun, 1. Kalau ada Ustadz ceramah, 10 tahun, jemaahnya 1. Setruk tuh Ustadz. Benar. 10 tahun 1. Yang paling hebat umat Nabi Nuh ini kejam, Bu. Kejam, tengik, brengsek. Kalau Nabi Nuh lagi ceramah, dia ambil telunjuk jarinya, dia sumbat lubang telinganya. Kalau Nabi Nuh lewat depan mereka, mereka angkat bajunya, tutup mukanya karena jijik kali melihat Nabi Nuh. Kalau umat Nabi Muhammad, Pak, masih baik-baik semuanya. Kalau ceramah paling tidur.
Nggak apa-apa, tapi masih duduk di situ. Pegangnya bungkusan satenya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah nggak tahan lagi selonjor dia, nggak apa-apa. Kapanlah siapa Ustadz Sate udah memancing-mancing dari tadi kan itu. Itu umat Nabi Muhammad Pak Kades. Makanya kita nggak usah marah-marah. Umatnya baik-baik umat Nabi Muhammad ini. Nah itulah dia. Umat Nabi Nuh itu luar biasa, tengik betul. Akhirnya Nabi Nuh berdoa sama Allah, ya Allah udah nggak tahan aku melihat umatku ini brengsek betul. Jadi mau kau apa Nuh? Udahlah, libas saja. Baik kata Allah, kau siapkan dulu perahumu, kapalmu. Bagaimana aku mau buat kapal ya Allah? Ya pakai kayu Nuh. Dari mana kayunya? Kau tanam pohon dulu. Berapa puluh tahun nunggu pohon besar, Bu. Baru bisa buat kapal. Ini awak baru diuji sedikit dah mencela-mencela. Ini kadang baru diuji sedikit, Pak. Udah mencela-mencela, Bu. Lama kali daftar haji 20 tahun baru diuji kayak gitu. Itu yang orang batu bara itu Pak Tua itu naik sepeda. Sekarang udah sampai di Thailand Pak Regan. Dia mau ke Mekah naik sepeda. Bayangkan niat dia luar biasa. Ke Mekah naik sepeda. Udah sampai Thailand dia Bu. Udah sawadikap. Dia udah di sana. Bentar lagi nyebrang lagi dia sampai Kamboja. Terus nyebrang nanti sampailah ke Mekah naik sepeda. Jadi apa yang nggak mungkin sekarang? Apa yang mustahil sekarang itu? Kalau Allah berkehendak, apa yang nggak mungkin? Nah akhirnya bagaimana? Ditanamlah pohon oleh Nabi Nuh, udah besar pohon tadi ditebang, buat kapal. Udah siap kapalnya, orang mengetahui Nabi Nuh, Nuh udah nggak bener tuh. Masa buat kapal di tengah padang pasir yang tandus, mau jalan di mana tuh kapal? Kata Nuh, ya Allah, umatku ini tengik betul, aku udah buat kapal pun dihina. Nggak cukup hanya dihina, mohon maaf. Saking kan brengseknya umat Nabi Nuh ini, dia buang kotoran, buang najis ke kapal Nuh. Jahat betul ini Pak, ke kapal Nuh. Tiba-tiba ada juga udah tua, buta matanya, jalannya pun udah nyeret, tengiknya nggak hilang juga. Mau buang hajat juga ke kapal Nuh. Rupanya namanya orang buta nggak nampak, nyemplung. Begitu nyemplung, sehat Pak setruknya, matanya nggak buta lagi. Ya senang lah wawaknya, lompat-lompat, joget-joget, pulang ke kampung. Loh udah sembuh, udah. Di mana berobat? Kapal Nuh. Lo obatnya apa Wak? Itu yang kita buang itu obat. Warga kampung pakai rantang ngutipnya balik Bu. Ada yang jilati kapal aja, bersih tuh kapal. Ini kalau Allah berkehendak nggak ada yang mustahil. Udah bersih kapal, Nuh kata Allah masuk. Tunggu tandanya. Kalau nanti gerimis mulai leban, naik ke kapalmu. Bawa siapa yang mau. Maksudnya ya Allah, bawa aja siapa yang mau. Rupanya yang mau tuh nggak semua umat Nabi Nuh. Maaf cakapnya dari yang hanya 80 orang itulah yang mau lebih kurang. Termasuk anak Nabi Nuh aja nggak mau ikut. Jadi kita jangan berkecil hati ya kan Pak Kades. Mbak-mbaknya alim, bapaknya pengurus masjid, emaknya ketua wirid. Tapi terkadang anaknya payah kali ngasih taunya. Jangan berkecil hati. Yang penting udah diingatkan. Hidayah urusan siapa? Urusan Allah. Sholat ngopo Kang? Diem kue. Yang penting uang belanja mau lancar. Loh aku kan pengen juga kakang sholat diem. Aku arek turu. Kita ingatkan nggak mau dengar, udah Bu, ibu makmum bukan imam, jangan ribut gara-gara itu. Nggak boleh. Nah, bila perlu kalau payah kali sholat kirimkan Fatihah, khususon ilah ruh. Payah kali. Bila perlu bacakan Yasin di depan dia. Yasin, kujamin bangun itu Pak. Nah beda kayak kita ini imam. Kalau kita taat, punya pasangan kita nggak taat, nggak kita ingatkan, kita salah. Kami salah laki-laki. Jadi jangan dibilang laki-laki itu nggak bertanggung jawabnya, berat. Makanya jangan sakiti hati laki-laki, nggak boleh.
Enggak boleh, bukan membela laki-laki, enggak. Bapak kok udah tua kali, yang buat bapak itu tua kan ibu. Jadi laki-laki ini luar biasa perjuangannya. Nabi Nuh tuh menangis. Ya bunayya rekam ma'ana, anakku naik nak ke kapal ayah. Jawaban anaknya, enggak pak, aku lari ke gunung aja dah, kapal bapak tuh enggak betul. Itu anak seorang nabi. Apalagi kita pak. Izin Pak Regar, yang di Medan kemarin anak umur 12 tahun membunuh emaknya, coba tengok. Anak umur 12 tahun, ya Allah ya Rabb. Megang pisau pun mungkin masih getar pak, tapi itu yang dilakukannya. Apa enggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang teknologi itu enggak terbendung. Ditanya sama Pak Polisi, apa yang bisa kau buat begitu? Katanya karena nonton detektif Conan. Itu kan Conan itu kan kartun Jepang, ceritanya pembunuhan aja itu pak. Conan itu ya, kartun tuh yang bagus cuman dua ya. Ada kawanku penelitian untuk dokternya, cuman dua Ustaz. Yang pertama Upin Ipin. Bagus Upin Ipin itu, yang nggak bagus cuma Bang Salehnya aja. Ya kan Bang Saleh bikin biang keroknya di situ. Kalau yang lain bagus. Upin Ipin anak Malaysia jumpa sama Susanti anak Indonesia. Kemudian jumpa Jarjit Sing. Kemudian jumpa siapa? Meme. Kan ya, kita boleh berbeda keyakinan dengan orang Cina, tapi baju Cina masih kita pakai. Koko. Pak Kadesnya pakai baju Cina. Koko. Boleh tengok di ensiklopedia itu, cuman kancing yang kita ganti pak. Kalau kancing koko kan gini, itu. Jadi artinya apa? Mengajarkan tuh kartun Upin Ipin untuk anak-anak kita. Yang kedua kartun Musa, yang kartun Islami itu, yang kakinya cacat, dia punya adik perempuan satu, itu bagus sekali kartun. Kalau yang lain berselemak peak bu. Anak awak nonton Donald Bebek ya kayak gitu, kura-kura ninja, ya kayak gitu jadinya. Jadi kami sholat kan, Allahu Akbar, di musola pak. Entah apa ditonton anaknya. Lagi sholat dibilang sama bapaknya, Pak anjing itu kalau kuncing kayak gini pak katanya. Kurasa gara-gara nonton ini dia, apa Garfield yang film-film kucing itu. Ya aku tekekel lagi sholat pak anjing itu kalau kuncing kayak gini katanya. Datang bapaknya nggak tahan ketawa, kikik imamnya pun ketawa, batal isya kami. Ini gara-gara tontonan. Teknologi nggak terbendung. 2026 sekarang. Ini pas apa? 2026. Ini udah canggihnya luar biasa. Sekarang ada teknologi AI. Apa yang nggak bisa dibuat sama AI itu? Ya Pak Ustadz, mirip dengan asli. Betul Pak Kades. AI itu mirip dengan asli. 2026. Pertanyaannya, 30 tahun ke depan, ya kita mungkin udah nggak ada lagi. Anak-anak kita sekarang kalau kangen rindu sama kawan kita sama anak, PC aja selesai ya Bu. Kalau dulu cuma dengar suara, sekarang lihat rupa, lihat wajah bisa. 30 tahun lagi kan mungkin saya nelpon Pak Kadesnya keluar dari handphone, shoo, macam hologram. Apa yang nggak mungkin? Teknologi. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan thalabul ilmi walau bisin. Ini luar biasa canggihnya udah di sana itu. Kata kawan yang di KBRI di Tiongkok di sana luar biasa canggihnya. Kita pesan tuh nggak pakai ojol Pak, pakai drone sekarang. Ibu pesan mie sop, pesan bakso, pakai drone yang datang antar. Drone Bu. Di bandaranya robot, di hotelnya banyak robot. Bentar lagi manusia nggak laku, ada robot semuanya. Bayangkan kita pesan taksi tuh Grab. Yang datang bukan orang bawa mobil, mobil datang sendiri jumpai kita. Coba kalau ada di Mencirim kayak gitu. Apa nggak disyarat itu mobil? Itu kan pola pikir kita, tapi kalau mereka luar biasa. Jadi Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita bahwasanya teruslah belajar. Salah satunya bagaimana? Teruslah belajar memperdalam bagaimana keimanan kita lewat satu mediasi namanya ibadah sholat. Orang yang udah merasa halawatul ibadah dalam kalbunya, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, nggak akan mau dia meninggalkan ibadah sholat itu. Walau bagaimanapun.
Saya kadang kagum saya Pak Regar. Kenapa rupanya? Kawan-kawan saya banyak jemaah tabligh Pak. Jemaah tabligh itu kalau udah azan, mau hujan kayak manapun datang itu Pak. Luar biasa semangatnya. Kita kalau hujan, ala hujan orang popo. Ya memang hujan. Tapi kalau orang itu tetap pakai payung, tetap datang. Itulah salutnya kita kadang memang. Nah, makanya kayak mana Pak? Orang tuh tidur-tidur di masjid. Ya kalau tidur biarkan aja. Yang penting kebersihan dijaga. Selesai. Nggak usah kita terlalu apa kali. Biar jangan apa kali. Apa itu kan gitu aja Pak. Ya kan Bu? Biarlah. Kalau saya ketua BKM, saya kasih. Pak, tabligh mau datang. Tapi ingat, nanti siap tidur dibersihkan. Nah, jadi kalau jemur-jemur, Bapak jangan di luar Pak. Masa Bapak jemur-jemur di luar, aku bilang kan. Itu udah sediakan tempatnya. Selesai Pak, nggak ada masalah. Jadi jangan ribut kita sama kita. Berbeda pandangan dalam fikih itu biasa. Nggak ada yang sama kita ini. Orang takbir aja nggak ada yang sama kok Bapak Ibu. Di Masjid Al-Ikhlas kalau sholat Jumat takbirnya nggak ada yang sama. Ada yang takbirnya Allahu Akbar. Di kuping, di bawah kuping sini. Ha? Ada yang takbirnya di dada. Allahu Akbar. Itulah pelajaran dia. Orang pendapat yang sama-sama ada. Bahkan yang di kuping ada, yang di dada juga ada, yang nyongket aja pun ada. Allahu Akbar. Saya nggak tahu Pak Ustadz dalil apa dipakainya itu. Kok malas sekali Allahu Akbar. Aku takut jijik kali malaikat maut nanti Pak. Bayanganlah ada. Saya sholat di apa? Di ini Medan Tembung. Jumat kebetulan jumpai kawan pas saya kosong. Bang aku sholat. Iya boleh. Sebelah aku lah Bapak tuh. Allahu Akbar. Siap itu kutanya, Bapak apa profesinya? Rupanya juragan salah. Allahu Akbar. Apa iki Pak? Dalilnya nggak ketemu. Ku bongkar pulang ke rumah cari di kitab Pak Ustadz. Nggak jumpa. Gini. Nah itu takbir. Nggak ada yang sama. Jadi janganlah kita saling menyalahkan. Kalau ini kan memang parah kalinya memang. Tapi kalau yang Allahu Akbar, Allah dalilnya masih ada. Dia mengangkat tangan di hadapan Allah. Mengenai bismillah, nggak usah ribut. Dari Al-Fatihah, pendapatnya masing-masing ada. Ikuti aja kayak mana masjid itu. Saya diundang ceramah ke satu masjid. Pak, imamnya sini nggak pakai bismillah Pak. Bismillahnya disembunyikan, disirkan. Kita sirkan. Diundang saya ke satu masjid. Mereka kan nggak pakai kunut. Kalau saya kan pakai kunut Pak. Aku bilang jangan aku imamnya, aku ikut Bapak aja. Kalau makmum wajib mengikut imam. Lah kalau saya imamnya saya nanti pakai kunut, Bapak nggak pakai kunut kan cemplang Pak. Udah Bapak aja yang maju. Nggak ada masalah untuk ibadah. Jangan ribut gara-gara begitu. Nggak betul tuh wawa itu. Kenapa nggak betul? Masa azan pakai innallah? Memang dalilnya nggak ada azan pakai innallah. Tapi pertanyaannya, salah nggak innallah itu kalau dibaca? Kan nggak salah innallah dibaca. Ah, aku nggak mau pakai innallah kalau sebelum azan. Aku mau qul huwallah. Ya monggo. Kok nggak yasin aja sekali? Yasin wal Qur'anil hakim baru azan. Nah, jadi kalau yang masalah-masalah begitu sampai kiamat nggak akan pernah selesai. Masalah tangan, geraknya kayak mana nggak akan pernah selesai. Kita tantangan kita sekarang bukan itu. Orang udah sampai ke bulan, kita masih masalah tangan. Orang udah sampai ke bulan, Pak. Orang udah bisa buat robot, kita masih masalah tangan. Kan lucu itu. Lucu lah, ada yang tangannya asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Itu disco itu. Aku disco pula memang gini tangan dia. Ada kali yang mutar, aku tengok asyhadu an la ilaha illallah. Kok mutar, Wak? Kau ngerti tawaf nggak? Oh ya juga tawaf katanya. Nah ini. Jadi sebenarnya kan bukan gerakan ini katanya Pak Ustadz kalau jarinya pula kan dalam sholat itu. Jadi udahlah, tahu begitu-begitu saja udah. Rapatkan saf, memang lengketlah kaki kita bagus memang bahu kita. Tapi tengok-tengok kaki kawan kalau cantengan jangan. Lagi bengkak kakinya, rapatkan saf, rap dipijaknya. Ya emosi lah kawan Pak. Kita jangan, artinya apa? Begitu aja. Yang tantangan besar kita sekarang ini untuk mempersatukan watawasau bil haq, watawasau bis sabri ini sekarang. Kita nggak pernah perang saudara kok. Iran lagi berkecamuk nih. Demonstrasi.
menolak keras bagaimana kebijakan Ayatollah Ali Khomeini. Ya otak siapa kita tahu lah, Amerika Serikat juga nggak ada lah, dibayar orang itu untuk membuat keributan dan kerusuhan. Memang ngeri memang, dari mulai Bush sampai Trump, ngeri memang Bu. Dari Bush sampai Trump, wah memang luar biasa lah. Memang itu tantangan, cuman dia nggak berani sama Indonesia, nggak berani. Jamin nggak berani dia. Kau masih ngurusi tentang demo, kami ijazahnya setahun lebih nggak siap-siap. Saya cerita kau, kata. Usah cakap kau, betul kan Pak? Setahun setengah nggak siap-siap. Kau itu kecil kali lah katanya. Apa yang nggak bisa sama kita ini? Ini mohon maaf nih, kalau aku nonton TV Pak, kalau itu udah aku matikan aja dah, cari. Bosan aku dengarnya. Itu nggak siap-siap semua stasiun TV. Entah siapa-siapa yang muncul pengacaranya. Bayangkanlah itu, berdebat tentang itu Pak. Setahun setengah aku hitung tuh nggak siap-siap. Bayangkanlah, mana lah berani orang lain sama Indonesia? Takutlah. Takut sama Indonesia. Coba tengok orang Indonesia dari Jawa jalan kaki ke Mekah. Siapa yang berani itu? Cuman Indonesia yang berani Pak. Makanya nggak bisa. Kita nih kalau mau dihancurkan dari luar itu nggak bisa. Yang bisa menghancurkan kita dari dalam. Kalau dari luar nggak bisa. Coba tanya. Walaupun dia terkadang mungkin belum taat kali, itu masjid mau dirobohkan, langkai mayatku dulu. Itulah. Oh, imannya luar biasa. Jangan dibilang dia nggak beriman. Beriman itu. Bang, masjid apa mau dirobohkan Bang? Kenapa? Mau dibangun sarang walet. Belah kepalanya. Itu Pak, iman, fanatisme beragama itu ada. Itulah yang ngerinya, hebatnya di Indonesia ini. Kita nih bangga kita jadi orang Indonesia sebenarnya. Jangan pernah malu. Saya kalau ke Mekah itu nggak pernah pakai gamis, pakai kain sarung saya. Turun dari pesawat orang udah tahu. Indonesia? Yes. Kutanya dari mana kau tahu aku orang Indonesia? Karena orang Indonesia pakai kain sarung mereknya di bawah. Wadimor. Itulah ciri khas kita. Memang nggak bisa dibohong itu. Nanti timbul ria Pak Ustadz. Makanya jangan kain sarung orang dilihat. Allahu Akbar. Anak-anak tahulah orang akal yang nggak apa-apa kali. Saya hitung Bang, wadimornya berapa? 1, 2. Anak-anak. Oh itu bukan deh, itu atlas katanya pula lagi itu. Apa nggak tekeker pakai kain sarung Pak? Loh itu kok ada gajah ya di, oh gajah, tengok gajah duduk katanya, coba lah. Nah kalau bisa bagaimana? Kalau memang baju itu betul. Bila perlu kalau baju kita sholat jangan mengganggu konsentrasi karena mencolok kali di atas dia. Apalagi kaos-kaos yang kekinian itu. Ngeri kita membacanya. Mampus kau. Awak di belakang dia. Allahu Akbar. Mampus kau katanya. Kalau bisa pakailah baju yang nggak mengganggu konsentrasi orang lain. Ya Pak, ya Bu ya. Ibu misalnya mau wakaf mukena. Nggak usah ditulis di situ. Wakaf almarhumah orang tua kami Bu Pariyati, nggak usah, nanti dipakai orang segan dia Pak, oh mau kena wakaf, segan dia. Kalau mau dibuat di bawah tulisannya yang nggak terbaca orang, yang penting kan niat kita udah sampai. Bila perlu nggak usah ditulis sama sekali. Dulu kalau di kampung kami ada baju kaos racun merek Roundup Pak Ustaz. Karena ada kami kan petani semua di sana Pak, di Asahan itu. Jadi kalau beli racun itu dapat hadiah kaos Roundup. Jadi dipakai lah sama wawa atau sholat taraweh. Jadi imam pula uak tuh Pak. Wow, namanya di kampung. Allahu Akbar. Kawanku dibacanya Roundup. Orang baju wawa tuh Roundup macam mana lagi? Dibacanya. Baru baju urea Pak, kan ada tuh. Pakailah baju yang nggak bisa, yang dapat yang nggak mengganggu konsentrasi orang lain. Sehingga Nabi mensunnahkan itu baju putih supaya apa? Supaya nggak mengganggu konsentrasi orang lain. Baju itu nggak boleh, apalagi baju partai kan Pak, nanti mengganggu konsentrasi orang lain. Allahu Akbar. Mengganggu, apalagi dia udah pernah caleg nggak duduk, apa nggak oyong itu. Aku kemarin partai ini nggak duduk, pindah lagu besok katanya.
Nah kalau bisa kita tuh apa? Pakailah baju yang apa yang betul-betul bisa membuat kita tenang dan orang lain juga tenang. Jadi memang Mi'raj ini mengajarkan kita itu untuk senantiasa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena sewaktu perjalanan Isra dan Mi'raj itu semuanya dipertontonkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah kita ini bersyukur umat Muhammad umat yang terakhir. Tidak akan sampai ke dalam surga umat-umat yang terdahulu sebelum umat Muhammad terlebih dahulu. Hebat kita ini umat Muhammad ini. Hebat kita ini. Makanya kita jangan pernah bosan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah capek kita untuk bersolawat kepada Nabi. Salah satu lewat mediasinya adalah ibadah sholat. Jangan tinggalkan sholat kita sesibuk apapun kita. Janganlah lengah dengan yang namanya sholat itu. Mungkin haji, tak semua kita bisa haji. Mungkin puasa, tak semua Pak kita bisa puasa. Zakat, tak semua kita bisa zakat. Tapi kalau sholat, semua kita bisa sholat. Tak bisa sholatnya berdiri tegak, duduk di sajadah. Nggak sanggup duduk di sajadah, pakai kursi. Nggak bisa lagi duduk, berbaring. Gerakkan tangan, pakai isyarat mata. Nggak bisa lagi tangan dan isyarat mata, gunakan hati kita. Nggak bisa lagi pakai hati, umumkan di Masjid Al-Ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Ya, kalau nggak bisa lagi macam mana? Udah selesai Pak. Karena itu nanti pertama diperiksa. Diperiksa oleh Allah. Itu kan nggak pakai modal Pak. Sehingga kalau kita untuk bagaimana khusyuk di hadapan Allah itu kan ada metode untuk belajar. Mengkonsentrasikan ingatan, pandangan, dan pendengaran kita. Iya, belajar. Tapi kalau kosong total nggak bisa. Allahu Akbar. Ayat yang udah sering dibaca bisa lupa. Rakaat yang setiap saat kita sholat bisa lupa. Alhamdulillah kami zuhur tadi 5 rakaat. Lupa imamnya. Kebetulan tukang catnya baru apa? Tukang cat kubah kan ada renovasi. Datang. Mungkin kita meminta uang pening kepala imam. Allahu Akbar. 5 rakaat zuhur kami. Ustaz, aku bilang tadi nggak 5 rakaat. 4 itu katanya. Rupanya udah 5 kami. Subhanallah. Mungkin dia udah nggak konsentrasi lagi lah itu. Ya Pak boleh buat ada begitu jalannya. Kita kan ikut imam. Itu masyarakat. Apalagi ayat yang sering kita baca. Bisa lupa Pak. Allahu Akbar. Wattini wazzaitun. Bisa lari ke wal asri. Sampai kalimat. Illallazina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqqa. Wa tawasaw bis sabri. Yang belakang, subhanallah, nggak peduli imamnya. Allahu Akbar. Kata imamnya mau ikut, kok ikut? Enggak katanya. Gimana ayat-ayat langganan? Itu masih watin panjang. Qul ya ayyuhal kafirun bisa berserak kita. Ya, hati-hati loh membacanya. Keceletut lidah kita. Jangankan qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun kan ayat langganan itu. Di ujungnya, di akhirnya itu kan hampir mirip. Kalau nggak konsentrasi penuh, jangan anggap sepele. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Ya mau nggak mau, makmum udah nggak tahan dari tadi wala antum wala ana nggak siap-siap. Lakum dinukum. Ingat dia, lakum dinukum walad dolin. Apa nggak ibu? Amin. Geger. Ini kerjaan khonzab ini Pak. Hati. Jadi kita kalau bisa mencemana, ayolah betul-betul serius. Mohon maaf, jangankan ayat, doa rajab Pak Ustadz bisa salah nyambung. Doa rajab itu hampir mirip dengan doa makan Pak Karis. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban. Kan itu Bu. Kalau keceletut, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Tapi doanya makbul Pak ya. Keyakinan dia,
Kayak mana anak kecil belum hafal doa yang lain, cuma hafal doa makan, jumpa kuntilanak. Begitu jumpa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Lari itu setan, gila nih anak katanya. Ayat kursi belum tentu lari dia, Allah doa makan, lari dia Pak Ustaz. Kenapa? Mau dikunyahnya aku ini katanya. Nah ini. Jadi sebenarnya keyakinan kita, kadang banyak kita berdoa ini kan nggak yakin, mencela-mencele. Kalau kata orang apa, orang mencirim, mencela-mencele. Apa itu mencela-mencele, Bu? Nggak konsisten ya, Pak, mencela-mencele. Tapi dalam KBBI nggak ketemu mencela-mencele. Nggak ketemu, itulah gaya bahasa kita ini luar biasa. Bayangkanlah itu. Berdoa kok mencela-mencele, ya Allah. Aku begini, gini, ya Allah, kabulkan, ya Allah, itu kalau engkau mau, kalau enggak mau, enggak apa-apa, ya Allah, enggak usah minta. Itu malaikat geram kali itu, Pak. Sama dulu kami, satu pesantren. Kami itu kan kalau anak santri itu udah 6 tahun itu kan kadang dicarikan jodoh. Karena memang harus mengabdi di pondok. Kalau yang mau, yang enggak mau silakan keluar. Jadi pada waktu itu, kawanku luar biasa nih. Namanya Muhammad Yusuf, orang Tanjung Balai, Pak. Ini pintar kali nih orang. Pintar ngakali gurunya, pintar kali memang ini. Tapi luar biasa, banyak ustadz sayang sama dia. Karena dia pandai kali, Pak. Mengambil hati Pak Ustadz tuh pandai kali dia. Dia orangnya merokok. Kawannya ustadz-ustadz yang kuat merokok. Pandai kali dia memang. Udah, akhirnya satu hari dia mau dijodohkan. Dia tertarik sama seorang perempuan namanya Nur Laila. Dia suka ada sama si Laila. Udah, tiap tahajud doanya, ya Allah, jadikan si Laila jodohku. Boleh, nggak salah namanya minta. Apa salahnya minta sama Allah? Laila pun masih gadisnya. Rupanya tahajud setiap malam itu doa dia. Udah lama nggak tahan dia, dibilang sama Pak Ustadz, antarkan aku ingin melamar Laila jadi istriku. Boleh, kata Ustadz. Udah yakin kau Yusuf? Yakin Pak Ustadz. Udahlah. Datang ke rumah si Laila. Rupanya Laila tadi emaknya si beda, Zubaidah namanya, janda. Bu, aku suka sama anak ibu Laila. Kata ibu Zubaidah, kenapa nggak sama aku aja? Kenapa masih sama Laila? Rupanya Zubaidah tadi sur juga sama Yusuf tadi. Pusinglah Yusuf, aku minta Laila. Kenapa Zubaidah yang kecantol? Dalam hati Yusuf, apa malaikat salah nyambungkan doa ini? Udah tanya dulu Pak Ustadz lah mencemana apanya. Tanya sama Pak Ustadz. Udah sob, kau istikharah 12 malam ini. Sepertiga malam kau bangun istikharah 12 malam ini. Minta petunjuk sama Allah. Begitu 12 malam Pak Regar, keluar nama Zubaidah. Pak Ustadz, Zubaidah, udah itulah jodoh kau yang terbaik itu. Tapi lemas dia. Berharapkan perawan yang dapat rondo apa enggak, lemas Pak. Lah kan namanya doanya kan udah enggak nyambung itu. Minta Laila kok Zubaidah. Ya sudahlah. Mau enggak mau karena udah bilang Pak Ustadz itulah jawaban dari Allah, udah. Iyalah Pak Ustadz, aku udah pasrah, kata Yusuf. Diuruslah kapan perkawinannya. Undangan udah dicetak. 3 hari sebelum perkawinan si Bedah pergi ke toko emas, ditabrak sama angkot, meninggal. Kata Yusuf, makin hancur aku ini ya. Udah Laila nggak dapat, Bedah pun mati. Jadi aku cemana Pak Ustadz? Kau istikharah lagi sob, katanya. 2 malam ini, betul. Hari yang ketiga apa kata keluarga Zubaidah? Udahlah Yusuf, Zubaidah udah meninggal. Untuk supaya pesta tetap terlaksana, kau sama Laila aja Yusuf. Apa kata Yusuf? Makasih ya Allah, alhamdulillah. Untung lama mati si Beda ya Allah katanya. Kalau enggak selesai, apa inilah. Memang tujuan doanya ke situ, cuman prosesnya Pak. Kadang kita nih nggak sabar prosesnya. Mau simsalabim abragadabra mana mungkin. Langsung to the point, nggak ada itu Pak. Pakai proses. Nabi Nuh buat kapal pakai proses nggak? Pakai proses. Jadi hidup kita juga pakai proses. Nah, Ramadan sebentar lagi datang mengajarkan kita bagaimana pentingnya proses dalam kehidupan itu. Ini Ramadan bentar lagi datang kepada kita. Siang kita berpuasa, malam lagi menghidupkan malam-malam Ramadan. Hebat Ramadan ini.
Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Barang siapa yang senang hatinya akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Masih senang aja udah begitu hebatnya fadilah. Wawak senang dengan datangnya Ramadan, wak senang kali Pak. Wawak poso, enggak, senang aja katanya. Nah, minimal dia udah senang lah. Bukan susah dengan datangnya Ramadan. Tapi Ramadan ini mengajarkan kita untuk itu, bulan tarbiyah. Bayangkanlah, kalau di Al-Ikhlas berapa rakaat Pak? 11 atau 23? 11. Ada yang 23, ada yang 11. Kok usah ribut gara-gara itulah. Orang yang nggak terawih juga banyak kok. Udah biar aja 11, biar 23, yang mana mau ikut. Waktu saya di Brunei Pak Regar, itu di Brunei itu nggak ada yang 11, semuanya 23 karena perintah Sultan. Mana berani orang itu. Ustadznya pun, ya enggak iya Pak, ya nggak berani. 23, apa? 8, udah banyak juga yang bubar kok. Modelnya sama aja. Udah pandai juga orang tuh berdalil. 8 kan udah bisa Pak. Oh iyalah, bubar separuh hilang. Sama kayak kita juga. Asal 23, 8 separuh hilang. Baru yang 8 selanjutnya kapan? Yang 11 selanjutnya tadi itu. Tinggallah beberapa orang. Jadi sekarang ini kita itu mau 11, mau 23, nggak usah ribut gara-gara itu. Nanti begaduh awak. Mana ada itu? Orang yang mengatakan gini, beruntung yang 23 Pak Ustadz. Kenapa? Di akhirat nanti, kalau yang betul 11, dia masih sisa 11. Oh iya juga. Kalau di akhirat yang betul 23, yang 11 kurang nyari di mana katanya. Iya juga. Betul juga. Itu kan hanya akal-akalan saja. Tapi kan Allah tuh melihat bagaimana ketulusan hati kita. Jadi Ramadan itu kita harus semangat. Hidupkan masjid di tempat kita. Jangan Ramadan itu kita jadikan sebagai ajang kita untuk bermalas-malasan. Jangan. Kenapa nggak semangat ke masjid Pak? Poso. Wah ngeleh tenan Pak. Jadi nggak tarawih. Imamnya Pak cepat kali. Siapa yang milih imamnya? Ya BKM. Cepat kali imamnya Pak. Sana pas baca Fatihah awak bengek ngikuti. Yang sana nanti kenapa nggak ikut? Wah lama kali imamnya Pak. Bosan kali aku nunggunya. Takbirnya aja Allahu Akbar. Orang udah mau witir masih 2 rakaat, 4 rakaat belum selesai juga. Jadi tarawih itu jangan cepat kali, jangan lambat kali, sedang-sedang aja. Karena makmum itu kita pikirkan juga. Imam itu kan kalau sebelum salat balik ke belakang dulu. Saf, rapat dan lurus. Bukan sebatas itu, melihat siapa yang dipimpin. Nah kalau udah umur 70, 65, ya paham-pahamlah ayatnya. Ulama dulu Pak, bijak-bijak. Dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas. Karena pendek, mudah dihafal, mudah diingat, dan ringkas. Bukan disalahkan ayat yang lain, tidak. Itulah bijaknya luar biasa ulama-ulama kita. Dia tahu kemampuan. Orang udah hafal di tiap malam yang sholat itu juga. Mang Bejo, Mang Surip, Mang Paimin. Kayak apa, kayak Ipur. Kan gitu kan. Udah tahunya dia. Makanya ayat itu kita kalau nengok imam apa makmumnya, ya tahu-tahu lah. Kalau muda-muda, panjangkan sedikit. Ini pula yang tua, rakaat pertama, ya Allah, amma yatasaalun an-naba 40 ayat. Apa enggak kakek itu gini-gini kakinya udah. Dalam hati kakek itu sesuatu aku enggak teko. Aku pindah musolah dekat omai lah. Rupanya besok malamnya imam yang itu pindah ke situ jadwalnya. Kata kakek itu mampus. Nah ini. Jadi kalau bisa kita tuh mencemana. Nah ini tugas BKM ini. Imamnya tengok-tengok dia Pak. Ini jalan kali ya Pak. Ini kan jemaah kita. Aku kalau dibilang itu senang kali aku Pak. Gak usah lama ya Pak Ustadz. Cocok. Ku pendekkan ayatku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habis itu rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Kan sah. Masuk rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Allahu Akbar. Satu ayat. Baru kata BKM,
Kau buka amplop Ustaz tuh balik kau kurang itu katanya. Udah nggak betul ayat dia itu katanya. Pernah aku praktekkan di Perumnas Mandala, Pak. Waktu itu saya masih kuliah. Orang dibilang Pak Ustadz tuh, saya kan ikut perintah. Wah, saya Pak, jangan kau lama kali. Siap. Umbatlah pakai ayat pamungkas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yang belakang udah matilah ini katanya. Tapi Yasin aja udah Allahu Akbar satu ayat. Siap sholat ditanya, memang kau ini betul-betul cepat malam hari ini katanya. Kenapa cuma limpul Pak Ustadz? Cepat kali ayatmu katanya. Waktu saya kuliah itu Pak, di Perumnas Mandala. Nah, makanya kita ini kalau bisa ibadah itu yang kita sedang-sedang aja. Khairul umur awsatuha. Yang penting bagaimana semangat kita menghidupkan Ramadan itu. Kalau kita betul-betul karena iman nggak terasa yang 29 atau 30 hari. Jadi nanti kapan mulai Ramadan? Kalau kita lihat tanggalnya itu kan 18 tuh kan atau 19. Tapi kita tunggu bagaimana nanti sidang isbat karena ditetapkan para pakarnya, para ahlinya ada di situ. Kalaupun ada yang 1 hari lebih dulu, memang pendapatnya juga ada. Kalau secara hitungan memang udah tahunya tanggal berapa. Tapi kita kan ru'yatul hilal. Melihat itu pakai alat. Kita ikuti aja, Bu. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jangan bertanya, kita mengikut dia aja banyak salahnya. Ya orang mana ada sempurna. Siapa imamnya? Mamang ikut, orang masih gemerdam batu kok males aku. Dia mendam batu kan nggak taruhan Pak. Cuman hiburan aja. Cuman kadang saking alimnya mendam batu pakai peci dia. Ada yang bilang main catur ya, itu kan olahraga juga. Dia kan kalau imam itu ya dijagalah. Kalau yang nyerempet kayak gitu nggak usah ikut dulu awak imam. Nanti Allahu Akbar balak 9 kan ngeri itu Pak. Nah ini tapi bukanlah apa kalau olahraga ya silakan aja lah macam catur dan lain sebagainya itu juga ada diperlombakan kan gitu. Tapi kalau yang model-model begitu kalau imam hindarkan dulu. Imam ini sorotan Pak Ustadz. Imam keluar pakai celana pendek dicibir orang. Masa imam kayak ngono, betul nggak Bu? Jadi imam itu kayak mana rupanya? Jagalah yang namanya warok kita. Itulah imam. Itu imam memang. Serba salah. Saya main badminton diprotes jamaah. Ustadz main badminton kok nggak pakai peci? Cemana main pakai peci? Aku nyemes mana coba? Ya lepaslah pecinya. Jadi ada orang yang cerdas itu dia bisa menyesuaikan dia. Nah itu, apa salah Ustadz rupanya main tenis meja? Kan enggak. Apa salah Ustadz main bola kaki? Kan enggak juga. Orang dia hobi main bola memang. Ada kawan saya Pak tuh. Sekarang ini dia jadi mudir di pondok pesantren. Main bola kaki hobi kali. Tapi pakai celana panjang dia. Nah ini, jadi yang model-model begitu itu kita harus betul-betul kita jaga. Karena udah dekat Ramadan ini bulan tarbiyah. Jadi kalau bisa menyongsong Ramadan ini, ayo sama-sama kita hidupkan syiar. Di Ramadan nanti juga FKSMM, saya sebagai saran saja, tetap hidupkan syiar agama itu. Ibu-ibu juga, kalau biasanya perwiritannya itu misalnya siang, buatlah satu kegiatan selama 1 bulan itu, entah di paginya, kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan siraman rohani. Saya yakin dan percaya, dengan hadirnya kita saat ini, terbentuknya FKSMM, kompaknya antara BKM Masjid dan Musola, ibu-ibu majelis taklim, mudah-mudahan nanti Pak menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah harapan kita. Kalau yang sudah terjadi itu sudahlah, yang ke depan kita jadikan acuan dan pelajaran bagi kita. Tak ada manusia yang sempurna, tak ada manusia yang tak pernah berbuat salah. Tapi manusia yang terbaik, manusia yang bahagia itu ada 4 ciri-ciri sebagai penutup ceramah saya malam hari ini. Pertama, orang bahagia adalah orang yang tak pernah melupakan kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga begitu dia mau berbuat salah, dia tercegah. Oh, dulu aku udah pernah berbuat salah. 1. Yang kedua, orang bahagia. Dia tidak akan pernah mengingat-ingat kebaikan yang udah dilakukannya.
Bahkan dia menganggap dirinya seolah-olah belum pernah berbuat baik. Sehingga begitu ada kesempatan peluang untuk berbuat baik, dia berlomba-lomba fastabiqul khairat. Dua. Yang ketiga orang bahagia itu kata Rasulullah yang mana? Orang yang memandang dunia ke bawah. Orang yang memandang dunia ke bawah. Maknanya bukan orang tak punya semangat hidup. Dia hidup di dunia seolah-olah dia hidup selama-lamanya, tapi dia kejar akhirat seolah-olah besok dia akan mati. Maknanya dia tak pernah selalu memandang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga dia lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi dia selalu memandang dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, baru yang keempat ciri-ciri orang bahagia kata Rasulullah adalah dia memandang urusan akhirat selalu ke atas. Dia mengejar bagaimana untuk urusan akhirat. Bahkan dia iri sama kawannya. Kalau kawannya bisa sholat tahajud malam, kenapa aku tidak? Kalau kawannya rajin kali hadir subuh FKSMM, kenapa aku tidak? Kalau kawannya bisa menghatamkan Quran seminggu sekali, kenapa aku tidak? Dia semangat mencontoh kawannya dalam hal kebaikan. Itulah termasuk orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.